Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga tak lupa kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan dalam pembelajaran sosiologi pada semester 2. Nah, untuk siswa-siswi kelas 11 pada semester 2 kali ini, kita akan memulai pembelajaran pada kompetensi dasar 3.4, di mana pada kompetensi dasar tersebut kita akan membahas tentang materi konflik sosial. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi konflik sosial yang pertama. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang 3 submateri. Yang pertama tentang konsep konflik sosial, yang kedua tentang karakteristik konflik sosial, dan yang ketiga tentang faktor penyebab konflik sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan kalian tidak hanya mahir dalam penguasaan secara teoritis saja, tetapi setelah kita mempelajari secara teoritis, diharapkan kalian juga mampu untuk menganalisis lebih dalam tentang konflik sosial yang ada di masyarakat. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama tentang apa itu konflik sosial. Secara bahasa, konflik diartikan dengan saling memukul. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai perpecahan, percekcokan, atau pertentangan. Sedangkan menurut ahli sosiologi Gilin dan Gilin, konflik diartikan sebagai proses interaksi yang berlawanan. Dalam artian di sini bahwa proses interaksi yang terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau terjadi bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Maka dari itu disebut sebagai proses interaksi yang berlawanan atau dapat pula disebut dengan konflik. Nah, yang terakhir, konflik menurut Suryono Sukanto atau Bapak Sosiologi Indonesia disebutkan bahwa konflik merupakan proses mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bahwa di sini ada yang dinamakan proses untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari masing-masing individu atau masing-masing kelompok itu pasti berbeda. Di mana dari perbedaan untuk mencapai tujuan tersebut yang menimbulkan adanya konflik. Ketika cara untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan cara menentang pihak lawan, baik menggunakan kekerasan atau hanya sekedar menggunakan ancaman. Oke, setelah kalian mengetahui pengertian konflik baik menurut bahasa ataupun menurut para ahli sosiologi, apa itu menurut konflik menurutmu? Baiklah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar atau definisi konflik, kita akan memasuki pembahasan karakteristik konflik sosial. Konflik sosial sendiri mempunyai 5 karakteristik, di mana karakteristik yang pertama bahwa ternyata konflik dilatar belakangi oleh perbedaan. Konflik ternyata timbul dari adanya perbedaan-perbedaan, baik perbedaan kepribadian individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan pandangan atau ideologi, perbedaan tujuan, perbedaan ras, perbedaan agama, di mana perbedaan itu semua mampu menimbulkan atau mempunyai potensi untuk terjadinya konflik sosial. Yang kedua adalah konflik tidak terpisahkan dengan masyarakat. Maksudnya di sini, di mana lahir sebuah masyarakat, baik itu unit terkecil yaitu keluarga, maupun masyarakat dalam lingkup yang lebih besar, yaitu negara, pasti bersamaan dengan lahirnya konflik itu sendiri.
Dengan artian di sini bahwa konflik itu pasti ada di masyarakat. Konflik itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kenapa, Bu? Kok ketika masyarakat itu lahir, konflik juga lahir? Karena masyarakat terbentuk dari adanya individu-individu yang lebih dari satu. Ketika ada individu lebih dari satu, secara otomatis ada kepribadian yang lebih dari satu. Ada pandangan yang lebih dari satu. Ada tujuan yang ingin dicapai lebih dari satu. Nah, berarti di dalam masyarakat itu dengan adanya banyak individu juga ada banyak perbedaan. Kembali kepada karakteristik yang pertama. Ketika ada banyak perbedaan, berarti di situ juga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik. Maka dari itu, ketika masyarakat itu lahir, konflik juga turut lahir di dalamnya. Karakteristik yang ketiga, bahwa konflik ternyata juga mempunyai dampak yang positif. Berarti di sini konflik mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi jangan cuma beranggapan kalau konflik itu hanya menimbulkan kerusakan. Konflik itu cuma membawa dampak negatif. Ternyata di balik dampak negatif atau setelah munculnya dampak negatif, konflik juga akan membuat dampak-dampak positif di masyarakat. Karakteristik yang keempat, bahwa konflik bertentangan dengan integrasi. Jelas di sini. Kembali ke dalam pengertian konflik, bahwa konflik itu adalah perpecahan, konflik itu adalah bentrokan, konflik itu adalah pertentangan, sedangkan integrasi adalah penyatuan. Maka dari itu, konflik jelas bertentangan dengan integrasi. Karakteristik yang kelima, bahwa konflik mampu menciptakan adanya perubahan, baik perubahan yang positif atau perubahan yang negatif. Contohnya saja, yang bisa dianalisis dengan indera kita. Ketika selesai adanya sebuah tawuran atau selesai adanya sebuah pertikaian antar suku, sudah jelas pasti menimbulkan adanya perubahan, yaitu kerusakan sarana dan prasarana sekitar. Dari hal kecil itu saja sudah menjelaskan bahwa ternyata konflik mampu menciptakan perubahan. Nah, tadi yang dijelaskan adalah perubahan yang negatif. Karena apa? Sarana dan prasarana sekitarnya rusak. Tapi ternyata dengan adanya konflik yang tadi terjadi, ketika sarana dan prasarananya rusak mungkin secara negatif, setelah itu akan membawa dampak yang positif. Apa, Bu, dampak yang positifnya? Yaitu bisa memunculkan nilai dan norma baru. Bisa jadi konflik yang terjadi sebelumnya itu karena adanya norma yang sudah tidak sesuai, adanya aturan ataupun kaidah yang tidak sesuai di masyarakat. Udah kuno gitu mungkin bahasanya aturannya. Sebenarnya masyarakat itu perlu adanya pembaharuan kaidah atau norma, tetapi perlu adanya konflik dulu nih, baru akan muncul nilai dan norma baru. Berarti konflik itu membawa dampak atau perubahan yang positif juga, karena mampu menimbulkan norma atau aturan-aturan yang baru di masyarakat yang lebih sesuai dengan zaman. Oke, kita masuk ke dalam sub pembahasan yang terakhir tentang faktor penyebab konflik sosial. Konflik itu terjadi karena apa sih? Itu yang dinamakan faktor penyebabnya. Atau dalam artian, yang menjadikan adanya konflik itu apa? Itu yang dinamakan faktor penyebab. Ternyata, yang menyebabkan konflik ada 3 jenis. Yang pertama, yaitu adanya perbedaan kepribadian atau perbedaan-perbedaan lain seperti perbedaan kebudayaan, perbedaan ideologi, perbedaan ras, agama, dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang merupakan akar permulaan dari timbulnya konflik. Karena apa? Ketika kita berbeda, otomatis kita akan mementingkan ego kita masing-masing di dalam alam bawah sadar kita. Di dalam keinginan kita mempunyai sifat egois masing-masing, ingin mencapai tujuan kita, ingin apa yang kita utarakan
selalu diterima tanpa kita sadari bahwa kita dengan orang lain itu berbeda. Nah, dari perbedaan ini yang menyebabkan awal mulanya atau potensi konflik menjadi naik ke dalam permukaan sehingga konflik tersebut pecah ketika kita tidak bisa menyikapi perbedaan itu dengan bijaksana. Yang kedua, konflik juga disebabkan karena adanya bentrokan kepentingan, baik secara ekonomi ataupun politik. Bentrokan secara ekonomi contohnya ketika ada usaha jual beli atau dagang. Biasanya kita mempunyai lawan ataupun saingan dalam jualan atau dalam dagang. Nah, pasti masing-masing orang yang mempunyai usaha dagang tersebut menginginkan usahanya yang paling laku, usahanya yang paling laris, sehingga mereka melakukan berbagai cara. Nah, ketika cara yang dilakukan itu tidak sehat, ketika cara yang dilakukan itu tidak baik atau menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, seperti contohnya dengan cara memfitnah pihak lawan, dengan cara melakukan sebuah tindakan yang melanggar, ataupun tindakan-tindakan lain yang bertentangan, itu yang dimaksudkan konflik yang muncul akibat bentrokan kepentingan ekonomi. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan sebuah hal untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak benar, contohnya dengan memfitnah pihak saingan usaha kita, secara otomatis ketika saingan usaha kita itu tahu kita memfitnah dia akan tidak terima, dia akan sakit hati, dia akan marah, yang akhirnya munculnya bentrokan atau konflik. Yang selanjutnya, bentrokan dari segi politik, yang jelas saja kita lihat atau kita amati ketika masa-masa kampanye pemilihan umum. Pasti ketika kampanye, partisipas ataupun tim sukses akan selalu mendukung partainya, di mana dia juga tidak jarang yang menjelek-jelekkan pihak partai lawan. Selanjutnya partai lawan yang dijelek-jelekkan itu tidak terima, akhirnya memunculkan sebuah konflik. Banyak sekali hal ini terjadi atau kita bisa amati dalam masa-masa pemilihan umum. Nah, faktor penyebab yang ketiga yaitu perubahan sosial yang cepat. Bu, kenapa perubahan sosial yang cepat itu menimbulkan konflik? Nah, jelas di sini, ketika perubahan sosial itu terjadi secara cepat, otomatis masyarakat belum bisa beradaptasi dengan adanya perubahan. Contohnya saja, ketika adanya pergantian kurikulum satuan pendidikan dari KTSP ke kurikulum 2013, atau ketika adanya perubahan waktu atau hari sekolah yang awalnya dulu kita sekolah 6 hari nih, dari Senin sampai Sabtu. Kita udah nyaman, pulang sekolahnya jam 2, kita bisa tidur siang, kita bisa melakukan kegiatan lain. Ternyata adanya aturan baru yaitu kita harus sekolah full day school atau 5 hari sekolah. Pasti di awal, ketika perubahan itu baru terjadi, kalian merasa ada yang aneh. Kalian belum bisa beradaptasi. Awalnya kita pulang sekolah jam 2, bisa tidur siang, sekarang harus pulang sekolah sore. Nah, kita jadi nggak bisa tidur siang, pasti kalian akan berontak, kalian akan protes, kalian ada yang tidak terima, sehingga memunculkan adanya konflik itu sendiri. Begitu juga kalian bisa mencari contoh-contoh lain di sekitar kalian, atau kalian bisa mengeksplorasi dari berbagai sumber yang lain untuk menambah wawasan kalian.